Kita lanjut lagi tentang kelahiran Musa ya, dan apa memantik konten di sana atau spiritual meaning dari kelahiran Musa. Nah, kalau kita bagi ada beberapa hal ya. Misalnya tentang kemandulan putri Firaun. Jadi kemandulan itu adalah simbol dari apa? Iya, tidak bermoral, tidak ada kebaikan, ya. Dan justru pengetahuan yang dipelajari itu mengalami keguguran. Oke. Terus kita baca lagi. Siapa yang belum baca? Manner, coba. Setelah dia tinggal. Setelah dia tinggal bersama putri Mesir menjangkau waktu yang lama sehingga ia dapat mengambil bagian dalam politik mereka. Dia harus kembali kepada ibu kandungnya. Karena dia tidak diasingkan darinya ketika dia dibesarkan oleh sang putri, tapi dia diberi harta melalui air suci ibunya, seperti yang dikatakan oleh sejarah. Saya percaya hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita tenggelam dalam ajaran-ajaran Tuhan, selama pengajaran kita tidak boleh melepaskan diri dari air susu mereka, yaitu perintah-perintah dan perintah-perintahnya. Karena melalui semua itu jiwa diberi makan dan dipaksakan dan diperlengkapi dengan jalan untuk naik ke tempat yang tinggi. Iya. Artinya di sini walaupun Musa dirawat, diberi makan ya oleh bangsa Mesir, tetapi yang menarik di situ dia tetap diberi makan oleh air susu ibunya. Ya. Nah, bagi Nisa ini artinya apa? Tidak lepas dari gereja, walaupun kita bisa makan makanan atau ajaran-ajaran dari dunia. Tadi saya katakan, kamu bisa aja belajar filsafat, belajar leadership, belajar etika, ya, psikologi, pendidikan dan sebagainya. Bagi Nisa itu adalah ajaran-ajaran profan. Tadi dikatakan filsafat profan. Ya, profan itu artinya yang tidak bersifat kekal, yang fana, yang duniawi gitu, yang sekuler gitu. Ya. Itu kita bisa pakai ajaran-ajaran itu untuk apa? Menegaskan atau meneguhkan kembali apa yang menjadi kebenaran yang ilahi, yang bukan profan. Ya. Jadi profan lawannya yang ilahi gitu ya, yang fana lawannya yang kekal. Nah, berarti kalau dia kembali kepada air susu ibunya, ini kita kembali lagi kepada air susu gereja. Nah, apa itu air susu gereja? Ya, bagaimana jiwa diberi makan, didewasakan, sehingga dia bisa jalan naik ke tempat yang lebih tinggi. Maka yang tadi saya katakan, kita mesti naik sampai level anagogik. Karena itu yang diajarkan gereja, mengajarkan kepada kita yang nggak cukup hanya jadi orang Kristen, terus orang Kristen yang baik, orang Kristen yang pintar, ya, atau orang Kristen yang sukses, atau pemimpin yang sukses, tapi bagaimana gereja mengajarkan kita mencapai keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Kristus. Nah, itu dilengkapi dengan jalan untuk naik ke tempat yang tinggi. Nah, untuk mencapai itu kita nggak bisa lepas dari ajaran gereja yang non-profan itu. Ya, ajaran gereja. Sehingga sebuah homili itu, misalnya sebuah khotbah atau sebuah ajaran itu bukan kering gitu ya, bukan hanya isinya hanya pengetahuan atau ajaran-ajaran profan, tetapi itu memberi terang, ya, menuntun orang itu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi ada hal-hal yang ilahi, yang terang, yang misteri untuk menuntun orang naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu baru powerful, gitu. Ya, jadi bukan hanya kayak motivasi gitu ya, motivational speech gitu, bukan hanya kayak orang-orang influencer yang motivasi orang untuk melakukan sesuatu, tapi itu profan. Tapi bagaimana
jiwa itu diberi makan dan didewasakan. Seperti Musa didewasakan oleh air susu ibunya. That's it. Oke. Nah, ini the second layer-nya. Maka good works-nya adalah ya kita bisa pakai ajaran profan. Tapi jangan lupa selalu kembali lagi ajak orang untuk harus serupa dengan Kristus. Ya. Karena Kristuslah yang bisa memberi makan itu. Nanti kalau kamu belajar tentang mana nanti itu jelas ya. Terus baca lagi Dewi. Sungguh barang siapa melihat kepada ajaran-ajaran profan dan ajaran-ajaran profan tersebut, ia akan mendapati bahwa ia berada di antara dua musuh. Karena orang asing dalam ibadahnya bertentangan dengan ajaran-ajaran orang Ibrani dan tanpa henti berjuang lebih kuat dari orang Israel. Demikianlah dia tampak bagi banyak orang yang dangkal yang meninggalkan iman nenek moyang mereka dan berperang untuk musuh, menjadi lawan dari ajaran nenek moyang. Tetapi orang yang agung dan terhormat jiwanya seperti Musa membunuh dengan tangannya musuh-musuh agama yang sejati. Iya, jadi memang tidak ada kompromi ya dengan ajaran-ajaran orang Mesir itu. Itu ajaran-ajaran profan yang pasti bertentangan, ya kan? Seperti dua musuh. Ya. Nah, misalnya kalau kamu lihat dalam perjalanan nanti bangsa Israel yang sudah lama diperbudak sekian ratus tahun itu ya tetap melekat ya ajaran-ajaran profan itu. Sehingga mereka walaupun sudah melihat banyak miracle tapi tetap aja mereka tidak taat ya kan, menyembah berhala, terus membuat patung anak lembu begitu kan. Nah, that's the profan. Nah, musuh Musa di sini akan menjadi apa? Jadi kayak air susu ibu itu tadi kembali ya, dia tetap berpegang kepada ajaran leluhurnya, para bapak-bapak leluhur. Siapa ajaran dari bapak-bapak leluhurnya? Ya, Abraham, Ishak, Yakub, ya, untuk yang mengikuti sang Yahweh itu. Nah, berbeda dengan ajaran-ajaran orang Mesir yang menyembah banyak berhala. Ya. Sehingga memang apa yang berkaitan dengan ajaran ya kita harus antara ini hitam atau putih gitu. Ya. Bisa menganggap profan dengan leluhur itu seperti di antara dua musuh. Ya. Oke. Antara yang percaya kepada Allah dan tidak. Ajarannya bermusuhan gitu. Ya. Ajarannya memang tidak bisa dikatakan oh ini sama saja gitu. Semua agama sama misalnya. Ya. Nah, tentu di sini jelas berbeda. Terus selain itu, seseorang dapat menemukan perjuangan yang sama di dalam diri kita karena manusia ditempatkan di hadapan para pesaing sebagai hadiah atas perjuangan mereka. Dia menetapkan orang yang dia sukai sebagai pemenang. Pertempuran orang Mesir dengan orang Ibrani adalah seperti perjuangan penyembahan berhala yang bertentangan dengan agama yang benar. Ini adalah pertentangan antara kelebihan dengan kementerian diri, antara ketidakadilan dengan keadilan, kesombongan dengan kerendahan hati, dan segala sesuatu dengan segala sesuatu yang dianggap sebagai kebaikannya. Iya, ya kalau misalnya kayak kehidupan Musa yang sejak kecil dia sudah ada di antara dua bangsa itu, bangsa Mesir dengan bangsa Ibrani. Kita tahu bangsa Mesir mewakili ajaran-ajaran yang profan, bangsa Ibrani mewakili ajaran-ajaran gereja, ya kan? Nah, jadi ada pertempuran gitu, ya. Nah, pertempuran orang Mesir dengan orang Ibrani itu seperti perjuangan menyembah berhala dengan agama yang benar. Jadi menyembah Yahweh atau menyembah patung-patung dewa-dewa. Nah, itu kan kental banget dalam perjanjian lama ya kan. Misalnya dalam kehidupan Musa itu antara Mesir atau kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Nah, terus lebih lanjut dikatakan ini seperti pertentangan antara apa? Antara pengendalian diri, antara kelebihan dengan pengendalian diri, antara ketidakadilan dengan keadilan, ya,
kesombongan dengan kerendahan hati dan hal-hal yang sebaliknya gitu ya. Apa misalnya sombong dengan kerendahan hati. Nah, itu satu perjuangan ya. Ketidakadilan dengan keadilan. Ya, nafsu dengan pengendalian diri. Nah, misalnya selalu ada hitam atau putih seperti ini kalau berkaitan dengan ajaran. Ya, terus baca lagi. Sebagai contoh, Musa memerintahkan kita untuk berpegang pada kebajikan seperti saudara kita dan membunuh musuh kebajikan. Kemenangan agama yang sejati adalah kematian dan kehancuran penyembahan berhala. Demikian juga seseorang membunuh ketidakadilan dan kesyukuran, kesombongan dengan kerendahan hati. Iya, tentu di sini Musa memerintahkan kita untuk apa? Berpegang teguh pada ajaran kebajikan, ya, dan membunuh musuh kebajikan, ya, dan membunuh berhala dan berpihak kepada Allah. Nah, gitu, itu jelas ya. Membunuh berhala dan berpihak kepada Allah, membunuh ketidakadilan dengan kejujuran, ya kan? Membunuh kesombongan dengan kerendahan hati. Oke, jadi kamu lihat ada pertentangan ya antara ajaran Ibrani dengan cara orang Mesir. Terus baca lagi. Pergumulan antara dua orang Israel juga terjadi di dalam diri kita. Nah, tetapi bukan hanya orang Israel dengan Ibrani dengan Mesir, tapi sesama juga. Sama Israel juga. Baca lagi. Tidak akan ada alasan bagi kejahatan, kepercayaan yang tidak lazim untuk bangkit kecuali jika alasan yang salah bertentangan dengan kebenaran. Jika kita sendiri terlalu lemah untuk memberikan kemenangan kepada apa yang benar, karena kejahatan sangat kuat dalam serangannya dan membuang kebenaran, kita harus melarikan diri segera mungkin. Sesuai dengan contoh naratif dari pergumulan menuju doktrin yang lebih baik dan lebih tinggi dari mesin. Iya, artinya apa di sini? Ya, pergumulan antara dua orang Israel juga terjadi di dalam diri kita nih. Ya, kalau kamu lihat sesama mereka pun saling bersungut-sungut nanti kan. Sesama mereka juga saling berantem nanti dalam perjalanannya. Ya, artinya apa di sini? Ya. Kalau kita sendiri terlalu lemah dikatakan, memberikan kemenangan kepada apa yang benar karena kejahatan sangat kuat dalam serangannya dan kita membuang kebenaran, maka kita harus segera bertobat katanya. Ya, harus segera melarikan diri dari itu. Jadi kalau kita sudah mulai sombong, mulai melarikan diri, ya, tinggalkan itu. Oke, jadi kalau dalam pergumulan di dalam batin kita itu kan selalu ada apa ya? Ada hal-hal kita tahu itu benar ya, seperti kata Rasul Paulus, tetapi justru yang jahat yang kita lakukan. Ya, kejahatan itu sangat kuat dalam serangannya dan membuang kebenaran. Ya, nah, kita harus melarikan diri segera mungkin. Ya, jadi kalau kamu lihat misalnya ketika Musa membunuh seorang Mesir, ya kan? Dia melarikan diri, menyelamatkan dirinya dan keluar dari Mesir. Jadi 40 tahun kedua kehidupan dia itu ditepa di padang gurun. Ya, dengan mertuanya siapa? Nah, gitu. Ya, jadi 40 tahun pertama dia belajar filsafat profan. 40 tahun kedua dia belajar doktrin yang lebih tinggi. Ya, yang lebih tinggi dari misteri. Ini bukan tentang kelahirannya lagi, ini saya gabungkan dengan masa kecil dia ya di sini ya, atau masa pemuda dia. Oke, terus baca lagi. Dan jika perlu kita kembali tinggal dengan orang asing, itu jika kebutuhan memaksa kita untuk bergabung dengan sesama yang tidak benar, semoga kita dengan keberanian mengubarkan gembala-gembala yang jahat dari penggunaan sumur-sumur mereka yang buruk.
yaitu semoga kita menegur pengajar-pengajar yang jahat atas penggunaan pengajaran yang jahat. Oke, ya. Terus baca lagi. Dengan cara yang sama, kita akan tinggal dalam kesendirian, tidak terjebak dengan musuh-musuh, merenungkan mereka, tetapi kita akan tinggal di antara mereka yang memiliki kecenderungan yang sama yang dipelihara oleh kita, sementara semua gerakan jiwa kita diarahkan seperti domba oleh gembala yang bernalar. Iya, jadi ini kamu bisa baca di Keluaran 2, Musa pergi ke daerah Midian, dia melarikan diri ya, dia kembali mengungsi gitu ya. Nah, ketika dia pergi itu artinya dia meninggalkan yang jahat. Oke. Nah, Musa di sini tentu merenungkan ya perbuatan dia, tapi gerakan jiwa diarahkan seperti domba oleh gembala yang bernalar sehat. Nah, ini akhirnya dia digembalakan oleh ini ya. Kalau kamu baca ayat 11 sampai ayat yang ke-25 gitu. Sebelum dia dipanggil oleh Allah kembali ke tanah Mesir. Oke, kita lanjutin kisah hidup yang lain ya. Yang hidup dia. Mana ya tadi ya? Oke, ini ya. Kok baca lagi. Nanti sampai siapa? Sutriska ya. Sejarah Musa. Tunggu ya. Oke. Nah, tadi kan kita sampai dia lahir, kemudian dia dibesarkan ya oleh payudara ibu. Nih, coba baca lagi. Ya. Setelah dewasa dari masa mudanya, ia diajar di ajaran-ajaran Mesir selama dibesarkan di kerajaan. Tetapi dia tidak memilih hal-hal yang dianggap mulia oleh para penyembah berhala, dan dia tidak menganggap ibunya sebagai wanita bijaksana yang melaluinya dia diadopsi. Sebaliknya ia kembali kepada ibu kandungnya dan menggabungkan diri dengan keluarganya sendiri. Ketika terjadi pergumulan antara seorang Ibrani dan seorang Mesir, ia memihak kepada keluarganya dan membunuh orang asing itu. Kemudian ketika dua orang Ibrani bertengkar satu sama lain, ia berusaha menghentikan mereka, menasihati mereka bahwa karena mereka bersaudara, mereka harus memiliki hubungan yang sama satu sama lain dan bukannya hasrat mereka yang tidak penentu dalam pertengkaran mereka. Iya. Nah, ini nanti kalian kisahnya ini perenungannya bisa baca di sini ya. Tentang tentang ini ya, tadi ya yang dibaca Dewi tadi tentang masa kecilnya ya. Jadi kalau tadi mana tadi? Oh ini ya masa kecilnya. Nah ini yang dibaca tadi ya. Jadi kan tadi dia membunuh seorang Mesir ya di sini. Dia membunuh seorang Mesir. Artinya apa di sini membunuh seorang Mesir?
Nah, di sini Nisa menjelaskan apa? Tadi ada seperti ada ajaran-ajaran profan yang harus dibunuh dengan ajaran-ajaran yang benar ya dari Bapak leluhur. Tadi dikatakan di sini kesombongan dibunuh dengan kerendahan hati, ya, ketidakadilan dengan keadilan. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau musuh membunuh seorang Mesir, itu artinya ajaran-ajaran profan itu ya harus disalurkan dengan ajaran-ajaran ilahi, begitu. Ya, misalnya tadi dia kasih contoh ketidakadilan dengan keadilan, kesombongan dengan kerendahan hati. Oke, lalu dia melarikan diri dari Mesir. Nah, di sini kita harus melarikan diri sesegera mungkin ketika memang kejahatan itu begitu kuat menyerang kita. Ya, kita ingat contoh kasus Yusuf gitu ya. Dia digoda oleh Potifar, istrinya Potifar. Dan dia tidak tinggal diam di situ sambil berdoa gitu. Tapi dia ngambil tindakan membunuh dengan cara melarikan diri. Nah, begitu juga misalnya dengan nafsu kejahatan yang begitu kuat dalam serangannya dan ingin membuang kebenaran, ya kita harus melarikan diri sesegera mungkin. Nah, itu kita belajar dari Musa, gitu, ya. Jadi kalau godaan begitu besar, kamu jangan bertahan di situ. Kamu harus pergi, melarikan diri, mengalihkan perhatianmu kepada yang lain. Karena kalau kamu tetap di situ, ya kamu pasti kalah. Ya, ngerti ya, melarikan diri. Nah, ini satu contoh yang terjadi dalam kehidupan Musa. Nah, kalau Musa nggak melarikan diri, apa yang terjadi? Dia bisa dibunuh oleh orang Mesir, ya kan? Gitu. Maka dia harus menyingkir. Nah, ini satu secara spiritualnya berarti apa? Ya kita harus melarikan diri kalau kita sedang menghadapi kejahatan yang sangat kuat atau godaan yang sangat kuat. Ya, seperti kalau misalnya orang marah gitu ya, ya kalau makin dilawan akan makin emosi gitu. Salah satunya misalnya diam, atau yang marah itu mungkin ya udah jangan ke situ. Kalau ke situ dia pasti marah gitu. Ya, dia menyingkir aja. Ya melarikan diri aja gitu. Nah, ini salah satu cara juga ya melarikan diri. Oke, jadi tadi yang dibaca ini kita kembali ke ini ya, tentang Musa melarikan diri ke Midian itu. Oke, kok baca lagi kehidupan selanjutnya tentang semak yang terbakar ini ya. Kita akan ke Keluaran pasal yang ketiga. Tapi baca dulu kehidupan sejarahnya. Namun karena ditolak oleh orang yang salah, ia menggunakan penolakan ini sebagai kesempatan untuk filosofi yang lebih tinggi, meninggalkan pergaulan dengan orang lain yang pergi untuk hidup sendiri, yang menjadi menantu dari seorang asing yang memiliki kebijaksanaan tentang apa yang terhormat, dan yang mampu membedakan kebiasaan dan kehidupan manusia. Orang ini melihat dalam penyerangan terhadap para gembala, kebenaran orang muda itu melalui caranya berjuang demi apa yang benar tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia menganggap keadilan sebagai sesuatu yang berharga. Musa menghukum kejahatan yang dilakukan oleh para gembala, meskipun mereka tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan dirinya. Karena memuji Musa mudah untuk hal ini dan menganggap keadilannya dalam tanah miliknya yang miskin lebih berharga daripada harta yang banyak. Orang itu memberikan putrinya untuk dinikahi dan mempertahankan otoritasnya. Ia mengizinkan Musa untuk tinggal sesuai dengan keinginannya. Musa tinggal sendirian di pegunungan yang jauh dari segala keramaian pasar. Di padang gurun ia menggembalakan domba-domba. Iya, kamu bisa lihat ini ya dari ayat 11 sampai ayat 25 itu. Jadi ada muncul kesendirian.
Nah, tadi bagi Nisa itu adalah apa tadi? Bagi Nisa itu adalah tinggal dalam kesendirian itu apa? Masuk dalam satu perenungan ya, supaya tidak terjebak lagi oleh musuh-musuh. Ya. Kemudian di sini dikatakan mereka memiliki kecenderungan yang sama yang dipelihara oleh kita, sementara semua gerakan jiwa kita diarahkan seperti domba oleh gembala yang bernalar sehat. Nah, di sini dikatakan kita perlu dituntun oleh gembala. Seperti Musa menggembalakan. Ya. Oke, terus baca lagi. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dalam jenis kehidupan ini, narasi menceritakan bahwa di sana penampakan Allah yang menakutkan terjadi. Pada siang hari muncullah sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari, yang membuat matanya takjub. Takjub dengan penglihatan yang aneh ini, ia menatap ke atas gunung dan mengamati semak-semak yang darinya seperti api yang menyala. Cahaya ini memancar. Melihat cabang-cabang semak yang mengeluarkan api seolah-olah terbuat dari air murni. Ia berkata dalam hati, saya akan pergi dan mengamati pemandangan yang luar biasa ini. Tetapi pada saat dia mengatakan hal ini di dalam hatinya, dia tidak lagi menerima cahaya yang mulia itu hanya dengan matanya saja, tetapi yang paling menentukan telinganya juga diterangi oleh pancaran cahaya. Nah, ini kejadiannya di Keluaran pasal 3, Musa melihat semak yang terbakar. Ya. Coba baca lagi di sini. Anugerah cahaya itu diberikan kepada kedua inderanya, menerangi matanya dengan sinar-sinar yang berkilauan dan menerangi jalan pendengarannya dengan doktrin yang murni. Suara yang keluar dari cahaya itu melarang Musa untuk mendekati gunung karena dia terbebani dengan sandal yang mati. Sambil melepaskan sandal dari kakinya, ia berdiri di atas tanah yang diterangi cahaya ilahi. Nah, dia nggak bisa mendekati kalau dia belum melepaskan sandal. Ya, coba kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 deh, ya. Baca pasal. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, ketuanya Iman demikian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu berseberang pada gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk periksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Iya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Dewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai ke Gadati. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Nah, di sini setelah melepaskan sandarnya, Musa dipercaya apa?
bacanya. Saya percaya bahwa wacana ini seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk membahas tentang orang tersebut. Sebaliknya, kita harus memperhatikan pokok-pokok bahasan yang telah kita ajukan. Setelah ia menerima kuasa melalui penampakan Allah, ia diperintahkan untuk melepaskan sanak saudaranya dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, Musa menerima perintah Allah untuk apa? Melepaskan saudara-saudaranya dari perbudakan bangsa Mesir. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa perenungan dari Nisa ya tentang peristiwa ini. Kita bisa baca di Semak yang Terbakar. Ini ya. Perenungan tentang semak yang terbakar. Tadi pertama kalau kita lihat Musa di ayat yang kedua itu, ya, coba baca ayat yang kedua sampai ketiga. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Iya, gitu. Nah, artinya apa ini? Kan saya pernah ngajarin bahwa kita baca semak ini misalnya kita nggak boleh mengasumsikan hanya dengan pikiran kita, kan? Ya kan? Kalau kita baca ini kan, oh ya ini semak yang ajaib nih, di situ, ya. Semak yang kok bisa berapi tapi tidak terbakar habis ini. Ya ini, oh berarti ini kehadiran Allah misalnya gitu. Paling kita bisa sampai di situ doang kan. Tapi kalau kita baca misalnya the second layer-nya, ya, apa ada hubungannya nih dengan Kristus? Ada hubungannya nih dengan ajaran dari para rasul. Misalnya ada perjanjian baru, ya. Kemudian nanti makin diperjelas di dalam ibadah gereja. Ya, oh ternyata semak ini adalah bercerita tentang apa? Semak ini bercerita tentang ini, ya, tentang Maria yang mengandung, tetapi tetap perawan, seperti semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Jadi, lo kok bisa ke situ, Pak? Nah, karena kita bacanya melalui kacamata gereja tadi, ya, yang diajarkan oleh para rasul, kemudian oleh para gereja. Nah, sehingga nanti kita belajar ini nih, belajar tentang semak berarti belajar tentang siapa Maria itu, atau perawan Maria, Bunda Allah itu. Jadi, nah belajar tentang apa ya, annunciation atau maklumat sukacita kepada perawan Maria. Nah kalau belajar ini, maka kita lihat apa yang dilakukan oleh misalnya dalam ibadah-ibadah gereja, mereka menyanyikan ini, ya, mengidungkan apa, misalnya ini Gabriel appear to you of virgin damsel, revealing the pre-eternal plan of God dan sebagainya. Nah, ini, oke. Jadi kejadian semak yang terbakar ini ada hubungannya dengan Theotokos. Ya. Nah, nanti kita lihat juga apa ayat yang keempat dan seterusnya ini ada hubungannya dengan sandal, ya kan? Coba baca ayat 4 tadi, Musa nggak bisa mendekat karena apa? Ternyata kamu belum melepaskan sandalmu. Loh, kenapa ini dengan kata sandal? Nah, kita bisa baca di dalam kata sandal ini misalnya di dalam ibadah di gereja, gitu, ya. Misalnya di dalam nyanyian-nyanyian seperti ini, ya. Atau kamu bisa baca misalnya dalam Bapak Gereja, gitu, ya. Misalnya dari Nisa.
Ya, nah tafsiran modern sekarang udah nggak ada seperti itu. Ya, mereka hanya lihat ya ini miracle aja, nggak ada hubungannya dengan perjanjian baru atau apalagi tentang Maria. Oke, nanti kita lihat ya. Misalnya nih, apa yang dikatakan oleh Nisa. Dia ada dua kejadian menarik ya. Yang pertama semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Yang kedua bicara soal sandal. Baru yang ketiga ini bicara soal perintah Allah kepada Musa untuk membebaskan saudara-saudaranya. Ya, tadi sampai siapa? Boyman, coba baca. Bagi kita yang tetap berada dalam Yang keras, Boyman. bagi kita yang tetap berada dalam mode kehidupan yang hening, inilah kebenaran kita akan bersinar, menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya. Kebenaran ini yang diungkapkan oleh cahaya yang tak terlukiskan dan misterius yang menampakkan diri kepada Musa adalah Allah. Nah, jadi Nisa mengatakan ini semak itu jadi sesuatu yang penting karena apa? Nah, karena ada cahaya, ya kan? Ada api, berarti ada cahaya yang terpancar di dalam semak itu. Lalu ini cahaya apa ini? Cahaya apa? Ada orang nggak sih di sini? Cahaya apa? Lalu kamu baca apa tadi? Cahaya yang tak terlukiskan kan? Cahaya misterius. Iyalah. Kalau api itu api yang elemen itu ya berarti ini api yang membakar kan? Ini tetapi api yang bercahaya tetapi tidak membakar. Nah, cahaya ini adalah satu apa dikatakan menerangi mata jiwa. Nah, ini kata yang penting ini, menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya atau dengan cahayanya. Nah, ini cahaya yang menerangi mata jiwa. Nah, ini kenapa kok aneh ya tiba-tiba Allah itu nampakkan dirinya melalui semak itu. Apa dia nggak berbicara aja langsung dari surga gitu ya? Nah, harus melalui semak yang terbakar. Oke, kita baca lebih lanjut. Fakta bahwa api yang menerangi jiwa sang nabi dinyalakan dari semak berduri tidak akan sia-sia dalam pemeriksaan kita. Karena jika kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang, dan Injil menegaskan bahwa nama-Nya agung dan kudus ini berlaku bagi Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam rupa manusia, maka petunjuk kebajikan seperti itu mengarahkan kita pada pengetahuan bahwa suatu cahaya telah turun bahkan pada natur manusia. Karena takut bahwa seseorang mengira bahwa kecemerlangan itu tidak berasal dari substansi material. Cahaya ini tidak muncul dari bintang, melainkan dari semak-semak di bumi, dan cahaya ini mengguli semua bintang surgawi dan kecemerlangan. Iya, apa kata Nisa di sini? Tadi kan cahaya misteri, cahaya ilahi yang menerangi mata jiwa, ya menerangi jiwa Musa. Ya. Jadi, api itu adalah cahaya ilahi yang menerangi mata jiwa kita. Nah, ini artinya apa? Jika kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang, ya, dan Injil adalah menegaskan nama-nama yang agung dan kudus ini berlaku bagi Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam rupa manusia, yaitu Kristus, maka petunjuk kebajikan itu mengarahkan kita pada pengetahuan ada satu cahaya yang telah turun bahkan pada natur manusia. Nah, jadi semak ini yang pertama tipologi dari inkarnasi Kristus. Ya, cahaya masuk ke dalam semak. Kebenaran atau Allah itu yang adalah cahaya masuk ke dalam rupa manusia. Ya, menjadi manusia, mengambil kodrat atau natur manusia.
Ya. Nah, tapi dikatakan di sini supaya kita tidak mengira bahwa ini adalah sesuatu yang material, maka dia pakai semak, sesuatu yang material. Artinya sesuatu yang berjasmani. Ya, Allah jadi manusia itu benar-benar dia jadi manusia, mengambil sesuatu yang material, bukan cuma penampakan aja. Paham nggak di sini? Ya, makanya di sini Nisa mengatakan karena takut bahwa seseorang mengira bahwa kecemerlangan itu tidak berasal dari substansi material, cahaya ini tidak muncul dari bintang, tapi lewat semak yang di bumi. Nah, ini menunjukkan inkarnasinya ya. Nah, ini mengguli semua bintang bahkan dalam kecemerlangannya. Oke? Ini soal inkarnasinya. Ya. Bahwa memang benar-benar firman Allah itu mengambil natur manusia. Karena kalau enggak, ya manusia enggak bisa diselamatkan kan? Karena apa yang tidak dikonsum itu yang tidak disembuhkan. Kalau Allah tidak mengambil manusia, manusia tidak disembuhkan. Jadi kalau Allah tidak memperbaiki atau tidak mengambil kodrat manusia, ya kodrat itu tetap rusak, tidak disembuhkan. Ya, jadi Allah hadir lewat semak. Tidak lewat bintang, tapi semak yang di bumi. Tidak lewat bintang di langit. Tapi semak yang di bumi. Menunjukkan apa? Dia akan lahir di bumi. Mengambil natur manusia. Paham? Hah? Apa, Vivian? Ya, apa yang tadi saya jelasin? Kalau semak itu berarti simbol dari apa? Material yang mengandung, tetapi tetap berawan. Jadi semak itu terbakar tetapi tidak hangus. Kemudian hal ini dipahami dalam pemahaman gereja, dan itu diajarkan juga pada suatu. Kemudian semak itu menjadi sesuatu yang penting karena ada cahaya atau api yang terpancar dalam semak tersebut. Itu kata Gregorius. Cahaya yang dimaksud adalah yang tak terlukiskan dan misterius yang menerangi mata jiwa Musa tadi. Kemudian jika kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang, dan Injil menegaskan bahwa nama-nama yang agung dan kudus ini adalah sebagai Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam rupa manusia, atau hal ini berkaitan tentang Yesus. Iya, jadi dia mengambil semak, ini kaitannya bahwa Yesus atau firman Allah itu benar-benar jadi manusia atau turun ke bumi jadi manusia, itu maksudnya ya. Maka dia tidak muncul dari bintang, tapi dari semak. Jadi Gregory itu lihatnya tuh semak itu bukan sesuatu yang wow gitu ya, maksudnya dia cuma miracle aja, tapi ini ada hubungannya dengan inkarnasi. Loh kok bisa? Ya karena kita baca apa yang ditafsirkan oleh gereja. Ya, nanti mungkin kamu kalau baca tafsiran-tafsiran yang lain nggak akan ngomong seperti itu. Ya, oke. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang misteri perawan. Baca Fitri. Dari sini kita juga menemukan misteri perawan. Cahaya keilahian yang mengelaluinya kelahirannya bersinar ke dalam kehidupan manusia, tidak membakar semak yang menyala, sama seperti bunga keperawanannya yang tidak layu pada melahirkan. Cahaya tersebut menginstruksikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiri di dalam sinar cahaya sejati itu. Oke, ini dulu. Nah, kita di sini juga menemukan misteri perawan. Tadi ada inkarnasi, sekarang tentang misteri perawan. Apa di sini? Semak itu simbol dari perawan Maria nanti. Ya walaupun Maria udah belum lahir, masih tahu nih ya. Tapi ini sudah
mengkisahkan tentang kelahiran yang ajaib nanti. Ya, jadi cahaya keilahian ya melalui kelahirannya akan apa? Menyinari kehidupan manusia. Ya. Tidak membakar semak yang menyala, sama seperti bunga keperawannya tidak layu karena melahirkan. Jadi Maria walaupun sudah melahirkan nanti dia tetap dikatakan semak yang tidak terbakar, artinya tetap perawan. Ya. Terus Kaki yang memakai sandal tidak akan. Cahaya dari awal, cahaya. Cahaya tersebut menginstruksikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiri di dalam sinar cahaya sejati. Kaki yang memakai sandal tidak akan mampu naik ke tempat yang tinggi di mana cahaya kebenaran berkibar. Sebaliknya, kulit mati dan kulit duniawi yang membungkus sifat natur kita pada awalnya ketika kita ditemukan telanjang karena ketidaktaatan kita kepada kehendak ilahi harus ditanggalkan dari kaki jiwa. Setelah melakukan hal ini, kebijaksanaan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Pemahaman yang lengkap tentang kehidupan dihasilkan dari pembersihan pendapat kita tentang ketiadaan. Iya, artinya apa di sini? Melepaskan sandal, maksudnya apa? Kalau kita baca di ayat keempat sampai ke 6 itu. Sandal ini satu simbol apa? Kenapa kok kaki itu memakai sandal? Dan ternyata untuk menghampiri itu kita harus melepaskan sandal. Hah? Simbol kekudusan. Oke, terus? Ya, itu kan tentang garis besarnya ya. Tapi maksudnya di sini sandal itu apa? Lambang dari apa? Hah? Kamu di sini katakan ada kulit mati, kulit duniawi membungkus sifat natur kita. Di sandal itu dilambangkan seperti kulit mati, kulit duniawi yang membungkus kodrat kita. Ya, kodrat kita itu kan harusnya itu telanjang. Nah, tapi sekarang kita semua pakai baju, pakai sandal, pakai sepatu untuk membungkus natur kita. Natur kita itu telanjang, tapi sekarang harus dibungkus dengan pakaian, dengan sandal gitu. Ya, kaki kita dibungkus oleh sandal, badan kita dibungkus oleh baju, ya kan? Nah begitu. Nah, natur kita atau kodrat kita itu adalah kodrat yang awalnya diciptakan untuk taat, tetapi karena kehendak bebas, jadi tidak taat. Nah, ketidaktaatan itu sekarang dibungkusin terus, dilindungi terus. Ya, ibarat kayak kejahatan itu ditutupin terus. Nah, ini sekarang harus dilepas kata Allah. Lepas telanjang kakimu, jangan pakai sandal. Ya, kita malah ke gereja pakai sepatu ya kan. Harusnya lepas sandal. Kalau malah nggak pakai sepatu dianggap aneh ya kan. Coba kamu ya ke gereja lepas sandal. Nah, aku diusir sama si tante. Tapi Musa ternyata kebalik aja loh. Kita disuruh copot sandalnya. Artinya apa secara spiritual musik? Copot sandal artinya apa? Iya, lepas halnya kamu kembali ke kodrat yang asli. Kodrat yang taat kepada Allah. Ya, saya nggak ajarin sekarang kalian mesti telanjang ya. Gitu. Oke. Tapi ini sebuah simbolisme ya. Bahwa tadi benar dikatakan oleh Naldi, ini pengudusan. Artinya apa?
Kodrat kita harus kembali kepada yang asli. Itulah pengudus. Kodrat kita harus mengalami keadaan yang asli. Nah, prosesnya itu namanya pengudusan. Pengudusan itu prosesnya. Tapi maksudnya melalui pengudusan itu apa? Natur kita kembali lagi ditemukan telanjang. Ditemukan lagi telanjang itu maksudnya apa? Yang asli. Jadi aslinya kita itu telanjang. Makanya jangan bangga-bangga dengan pakaian. Ya, pakai aja apa adanya. Gak usah sok-sok antik. Karena Tuhan lihat kamu tuh sebetulnya harusnya telanjang. Kok kamu malah pakai pakaian bagus? Nah, sekarang harusnya telanjang ya. Ya, mau telanjang. Oke. Jadi apa? Orna. Melepaskan sandal di sini artinya apa? Artinya melepaskannya menjadi pengurusan supaya kembali kepada kodrat yang asli. Kodrat yang asli itu apa? Telanjang. Artinya apa? Taat kepada kehendak ilahi. Nah, Adam dan Hawa itu kan kisahnya udah tahu kan, dia jatuh dalam dosa. Ini dia sadar, gue ini telanjang nih. Akhirnya dia buat pakaiannya sendiri. Ya kan? Dari daun pohon ara. Jadi Allah itu kasihan ya, dia buatin pakaian dari kulit binatang. Nah, pakaian itu sebetulnya hanya untuk menutupi apa? Ketelanjangannya, kebersalahan dia. Ya. So, ya, sandal di sini kita harus melepaskan hal-hal yang di sini dikatakan kulit mati ya, kulit duniawi. Coba baca lagi. Yang 5. Menurut pendapat saya, deskripsi kebenaran adalah tidak memiliki rasa takut dan tertipu akan keberadaan. Ketidakbenaran adalah gagasan yang berasal dari pemahaman tentang ketiadaan, seolah-olah apa yang tidak ada di situ benar-benar. Nah, ini maksudnya apa? Pakaian, sandal, harusnya itu nggak ada. Ya, jadi mode fashion itu seharusnya itu nggak ada. Gitu. Jangan kita mengagungkan apa sesuatu yang tidak ada, artinya yang profan. Ya, jadi kayak maka Tuhan bilang kan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, itu jangan khawatir tentang itu misalnya. Ya, tetapi pikiran kita yang terbatas kan nggak bisa memahami ya. Kok kalau saya nggak ada baju, nggak ada uang, nggak ada ini, gimana aku hidup Tuhan gitu loh. Ya. Nah, Nisa mengatakan tidak memiliki rasa takut yang keliru akan keberadaan. Ketidakbenaran adalah gagasan yang berasal dari pemahaman tentang ketiadaan. Jadi kita dialihkan untuk sesuatu yang sebetulnya itu nggak ada. Jadi kalau manusia mengejar pakaian, jadi ngejar sesuatu yang tidak ada. Manusia mengejar uang, dia ngejar sesuatu yang nggak ada sebetulnya. Jadi dalaman maknanya. Terus? Namun kebenaran adalah pemahaman akan keberadaan yang sejati. Oleh karena itu, orang yang menyibukkan diri dalam keheningan pada topik-topik filosofis yang luhur dalam jangka waktu yang cukup lama, hampir tidak akan memahami apa itu eksistensi sejati, yaitu orang yang memiliki eksistensi di dalam kodratnya, dan apa itu non-eksistensi, yaitu apa yang benar hanya dalam bentuk kemiripan tanpa kodrat yang berdiri sendiri. Nah, artinya apa? Jadi kita harus menyibukkan diri pada topik-topik filosofis yang luhur dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya. Nah, jadi melepaskan sandal, melepaskan hal-hal duniawi itu mengejar sesuatu kebenaran yang eksis, yang benar-benar ada, bukan yang tidak ada. Artinya yang eksis itu berarti yang benar-benar memiliki eksistensi di dalam kodratnya. Baju
Nggak ada eksistensi kodratnya, nggak ada. Uang kebakar habis gitu. Pakaian nggak ada eksistensi kodratnya gitu. Ya. Nah, tetapi Allah dia adalah kebenaran sejati itu yang memiliki eksistensi di dalam kodratnya. Manusia punya eksistensi kodratnya. Gitu. Maka kita dilarang untuk saling membunuh manusia. Ya. Oke. Terus apa lagi? Tampak bagi saya bahwa ketika Musa yang anggung diajari oleh Teofani, ia mulai memahami bahwa tak satu pun dari hal-hal yang ditangkap oleh persepsi, indera, dan direnungkan oleh pikiran yang benar-benar ada. Tetapi esensi transenden dan sumber alam semesta tepat segala sesuatu bergantung hanya ada. Iya. Terus baca lagi. Karena meskipun orang yang berpengetahuan mendengarkan segala sesuatu yang ada, rasio tidak melihat dalam diri mereka kemandirian yang dengannya mereka bisa ada tanpa terlibat dalam wujud yang asli. Tetapi jika sesuatu yang tetap sama, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak dapat berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Karena jauh dari yang lebih rendah dan tidak ada yang melampauinya, tidak membutuhkan apapun kecuali hanya diinginkan. Terlibat dalam segala sesuatu, tetapi tidak berkurang oleh keterlibatan mereka. Ini pasti wujud sejati. Memegangnya adalah kebijaksanaan kebenaran. Nah, merenungkan sesuatu yang punya eksistensi sejati atau wujud yang asli ini, di sini dikatakan itu adalah Allah. Ingat di sini melepaskan sandal, ya, melepaskan ketiadaan dan menuju kepada sesuatu yang punya wujud sejati. Ya, ini filosofis banget ya. Nah, hidup itu ya harus direnungkan tuh hal-hal yang sejati. Makanya kata Rasul Paulus, pikirkanlah hal-hal yang ilahi. Ya, coba kita baca Kolose pasal 3. Nah, misalnya ini kalian bisa tambahin ya di dalam Kolose pasal 3 itu. Ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jelas ada eksistensi sejatinya di situ. Dia Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tetap tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Terus ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Iya. Oke, jadi Kristus adalah wujud yang sejati itu. Nah, kita harus memegangnya, memikirkannya. Itu adalah kebijaksanaan dari kebenaran. Ya, the philosophy of the truth. Jadi apa filsafat dari kebenaran? Ya, filsafatnya adalah kita memikirkan tentang hal-hal yang bersifat ilahi. Oke? Baca lagi. Yemima. Dengan cara yang sama seperti Musa pada waktu itu mencapai hikmat ini. Demikian pula sekarang setiap orang yang menjadi seperti dia menginginkan dari dirinya seluruh hal-hal duniawi dan menatap ke dalam cahaya yang bercahaya dari semak berduri. Yang berarti ke dalam kecerahan yang menerangi kita melalui daging yang berduri ini dan yang seperti yang Injil katakan kepada kita adalah terang dan kebenaran sejati itu sendiri. Orang seperti ini mampu menolong orang lain dalam keselamatan mereka, mengatasi penindasan yang secara jahat menguasai mereka, dan memerdekakan semua orang yang diperbudak oleh dosa. Nah, artinya apa ini? Berarti di sini tadi ya baru kita kembali ke menyingkirkan diri dari hal-hal duniawi. Maka Rasul Paulus mengatakan memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Maksudnya yang dunia. Ya, kalau ada terang di dalam semak berduri itu
Itu menerangi kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang di atas. Ya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang di atas. Karena memang untuk melihat ya kita butuh terang, butuh cahaya. Dan cahaya itu datang kepada kita supaya kita bisa melihat Allah itu. Ya, dikatakan di sini melihat terang dan kebenaran sejati itu sendiri. Nah, kita tahu Kristus adalah jalan dan kebenaran. Nah, berarti Kristus itu adalah kebenaran. Ya kan? Nah, berarti melihat atau memikirkan kebenaran itu berarti memikirkan tentang Kristus. Oke. Terus perubahan tangan kanannya dan tongkatnya yang berubah menjadi ular adalah mukjizat yang besar. Nah, ini kita bisa baca di sini coba dalam Keluaran atau kita baca di sini dulu ya. Oke. Coba nih Vivian baca supaya dapat memahami dengan cepat waktu yang diberikan Allah kepadanya, yang menguji kuasa ilahi itu dengan benar-benar yang ada di tangannya. Ujiannya adalah sebagai berikut. Ketika tongkatnya dilemparkan ke bawah dari tangannya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor binatang yang hidup, yaitu seekor ular. Ketika ia menangkapnya kembali ke dalam tangannya, tongkat itu kembali seperti semula. Dan ketika ia melepaskan tangannya dari dadanya, tongkat itu tampak menjadi putih seperti salju. Tetapi ketika ia mengembalikannya ke dadanya, tongkat itu kembali seperti semula. Nah, ini cerita tentang mukjizat yang pertama ini, ya, yang dialami oleh Musa. Oke, nah kita bisa baca di Keluaran pasal yang ke berapa ini ya? 4 ya. Baca pasal 4 ayat yang 1 sampai 5 dulu coba. 1. Lalu Saul mengucap, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan aku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadanya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangan. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Nah, ini maksudnya apa ini? Tongkat yang dilemparkan lalu jadi ular, lalu ular itu ditangkap kembali dan jadi tongkat lagi. Apa artinya ini? Mukjizat. Ya kayak di film-film ya. Oke. Nah, coba kita baca Nisa ya. Mana ini ya? Nih ya, perubahan tongkat di sini berubah menjadi ular ya. Ini mukjizat yang pertama. Coba baca lagi. Saya percaya bahwa semua itu menandakan kalau sebuah misteri inkarnasi Tuhan, sebuah manifestasi Allah kepada manusia yang menghasilkan kehancuran bagi orang lain dan membebaskan mereka yang berada dalam penciptaan. Nah, ini dikatakan tentang misteri inkarnasi Tuhan. Di Allah yang menyatakan diri kepada manusia.
untuk menghancurkan orang jahat, orang malim. Ya, ini bangsa Mesir. Ya, lalu membebaskan mereka yang ada di dalam cengkramannya. Coba baca lagi. Apa yang membawa saya ke negeri Kanaan ini adalah kesaksian para nabi dan Injil. Sang nabi memberitahu kita melihat transformasi tangan kanan yang maha tinggi yang menunjukkan bahwa meskipun Allah didengungkan dalam tidak perubahannya demi merendahkan diri pada manusia yang lemah atau itu ditransformasikan menjadi serupa kita. Iya. Oke, nah di sini kalau tadi kita baca pasal 4 itu, ya, apa yang ada di tangan kananmu? Lalu Musa mengatakan tongkat, ya. Nah, ini bicara tentang inkarnasi Tuhan. Tongkat berubah jadi ular. Ini sebuah transformasi. Ya, artinya walaupun natur Allah itu tidak bisa berubah, tapi dia merendahkan diri, ya, menjadi mengambil natur manusia. Lalu ular itu diubah lagi jadi tongkat. Itu artinya apa? Hah? Iya, natur manusia itu diubah menjadi serupa dengan Allah. Kan gitu kan ceritanya kan tongkat nih. Jadi ular. Ya kan? Lalu ular jadi tongkat. Nah, tongkat jadi ular, ini inkarnasi. Allah jadi manusia. Supaya apa? Manusia yang sudah diperbudak oleh ular ini, ya kan, dilepaskan dari ular, dari cengkeraman ular menjadi tongkat. Artinya apa? Kamu manusia yang dicengkram ini jadi bebas, ya kan? Menjadi tongkat lagi. Artinya apa? Natur kamu menjadi natur yang ilahi, atau ya kita katakan yang jadi teosis, jadi serupa dengan Kristus. Di sini, ya, maka di sini dikatakan natur itu ditransformasikan menjadi serupa dengan kita. Artinya apa? Allah ditransformasi jadi seperti kita. Supaya apa? Supaya menghancurkan, supaya kita membebaskan kita atau mereka yang berada dalam cengkraman si ular itu. Jadi kenapa kok nggak berubah jadi Scorpio atau laba-laba gitu ya? Nah, gitu. Kok tongkat itu nggak berubah jadi gajah atau semut misalnya? Kok jadi ular gitu? Nah, karena ular itu satu simbol dari apa? Kejahatan. Di mana manusia itu jatuh dicengkram atau digoda oleh si ular. Nah, ular itu mencengkram manusia. Nah, sekarang tongkat itu jadi ular. Tongkat itu jadi manusia. Allah itu jadi manusia. Tapi dari ular diubah lagi jadi tongkat. Maksudnya apa? Hah? Mengembalikan natur manusia itu yang menjadi sama dengan dia yang kembali menjadi naturnya sebagai Allah. Iya, artinya dia membawa manusia itu lepas dari cengkramannya supaya kita jadi seperti Kristus. Nah, Athanasius itu berkata ya, Allah jadi manusia supaya manusia jadi seperti benar? Ya. Jadi kamu mau jadi ular atau jadi tongkat? Hah? Mau jadi tongkat dong, ya. Jangan jadi ular terus. Capek. Kamu jalan terus. Oke. Nah, biasa. Oke.
Ular jadi tongkat, maksudnya apa? Ini. Ular dari tongkat bebas dari Terus menjadi tongkatnya berarti iya berubah jadi seperti bukan jadi Allah, jadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Oke, paham? Oke, ini ada penjelasan lagi. Coba baca lagi siapa? Orna. Dengan tangan sang pemberi hukum yang dikeluarkan dari tubuhnya, warna itu diubah menjadi warna yang didalami. Ketika dikembalikan ke dadanya, warna itu dikembalikan ke warna asli. Sekali lagi, satu-satunya anak tunggal Allah yang bersemayam di pangkuan Bapa adalah Dia yang duduk di sebelah kanan yang hati. Iya, jadi maksudnya ini juga bercerita tentang tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Itu artinya nanti Kristus juga akan kembali menjadi tangan kanan atau dia menjadi satu-satunya tunggal Allah yang akan bersemayam di pangkuan Bapa atau duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Oke? Ya. Terus pada saat Ia menjadi nyata bagi kita dari pangkuan Bapa, Ia memang menjadi serupa dengan rupa kita. jadi ular ya kan? Terus ketika Ia menyingkirkan penyakit kita, Ia kembali ke pangkuannya sendiri, yaitu tangan yang ada di hadapan kita dan yang telah mengambil rupa kita. Di sini pangkuan itu adalah tangan kanan Bapa. Apa yang tidak dapat diubah pada dasarnya tidak berubah menjadi apa yang dapat diubah. Tetapi apa yang dapat diubah dan berada di bawah pengaruh nafsu diubah menjadi apa yang tidak dapat diubah melalui partisipasinya dalam apa yang tidak dapat diubah. nah, ayo apa artinya? Nggak ngerti. Coba dong dimengerti-ngerti nih. Eka apa artinya? Ya baca lagi. Baca sekali nggak ngerti, 2 kali, 3 kali, 100 kali. Ya karena kita baca Nisa ya, ini teolog yang hebat. Oke, pada saat dia menjadi nyata bagi kita ya, maksudnya jadi manusia seperti kita, dia berubah menjadi serupa dengan rupa kita. Yang dulunya ada dia di pangkuan Bapa. Misalnya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18, coba baca. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa ini, terus Dialah yang menyatakan siapa Allah itu dengan cara dia jadi serupa dengan kita. Ya, nah waktu dia berhasil menyingkirkan penyakit-penyakit, nah maksudnya dosa, kematian itu, dia kembali lagi jadi tongkat. Dia kembali lagi ke pangkuannya sendiri, yaitu kembali ke pangkuan Bapa atau pangkuan itu adalah tangan kanan Bapa. Sampai sini ngerti? Paham nggak? Ikuti ya. Oke. Nah, terus ada kalimat penting nih. Apa yang tidak bisa diubah pada dasarnya tidak berubah menjadi apa yang dapat diubah. Jadi kalau natur atau kodrat manusia, katakanlah misalnya ini tongkat dari ular, kan sesuatu yang nggak mungkin kan? Nah, misalnya kayak apa ini ya? Ini benda mati nih, tiba-tiba dilempar jadi benda hidup, ya, lempar terus misalnya jadi ular gitu. Nah ini kan sesuatu apa yang tidak mungkin diubah menjadi bisa diubah. Jadi apa yang tidak dapat diubah pada dasarnya tidak berubah menjadi apa yang dapat diubah. Pada dasarnya memang begitu, nggak mungkin. Ya, kalau saya lempar benda mati ini ya tetap jadi benda mati kan gitu. Tidak berubah jadi benda hidup atau makhluk hidup. Tetapi apa yang dapat diubah
Apa yang dapat diubah? Apa yang dapat diubah? Misalnya dia kasih contoh hawa nafsu. Bisa nggak diubah? Bisa. Diubah jadi baik nggak? Bisa. Diubah jadi kudus bisa nggak hawa nafsu itu? Bisa. Tapi harus melalui apa? Partisipasi dari apa yang tidak dapat diubah. Misalnya hawa nafsu. Itu kan sesuatu yang bisa diubah kan? Tapi caranya gimana supaya bisa diubah? Harus berpartisipasi dengan apa yang tidak dapat diubah. Jadi kita harus berpartisipasi di dalam hal-hal yang ilahi, yang nggak mungkin itu. Misalnya tadi tongkat kok jadi ular, itu kan sesuatu yang nggak bisa mungkin kan? Gitu. Tapi kita diajak untuk berpartisipasi di dalamnya. Berarti berpartisipasi di dalam hal-hal yang ilahi, ya baru kamu bisa mengubah apa yang dapat diubah. Misalnya nih, mengubah hawa nafsumu menjadi hal yang baik. Kalau kita berpartisipasi. Nah, saya pernah ajarkan ya bahwa keselamatan kita itu kan sebetulnya bukan soal yang penting saya udah terima Yesus, Allah jadi manusia untuk saya gitu. Tetapi bagaimana kamu berpartisipasi? Sekarang kamu jadi ular, gimana jadi tongkat gitu. Ya kan? Bagaimana kamu berpartisipasi di dalamnya? Sehingga kan tadi dikatakan Allah jadi manusia supaya manusia itu jadi seperti Allah. Berarti kamu harus berpartisipasi, kamu yang harus ubah dirimu jadi seperti Allah. Caranya apa? Partisipasi dalam apa yang tidak dapat diubah. Artinya berpartisipasi dalam inkarnasi itu ya berarti kamu juga harus mengalami namanya inkarnasi. Udah paham sekarang? Orna? Hah? Udah belum? Berarti apa yang bisa diubah itu dapat berubah melalui partisipasi dalam apa yang Iya, betul. 100 buat kamu. Jadi masih pelan-pelan ya bacanya. Nah, saya nantangkan itu kasih komen gitu loh di grup itu. Supaya mahasiswa Satria itu kelihatan pinternya lah. Ya. Yang kelihatan begonya. Kasih hal yang kayak kutipan-kutipan gini ya. Mau baca, ini menarik banget gitu ya. Nah, kamu komen di situ. Ya. Saya grupnya itu nggak kayak kuburan. Mungkin kalian nggak ini ya takut ya komen. Ada yang bilang Pak takut Pak komen, takut dimarahin nanti kalau salah. Hah? Nanti kayak dikit. Oh ya itu bercanda aja. Ya, ya dia suka ngoceh yang nggak perlu ya, jadi ngoceh yang nggak perlu ya saya kick aja lah. Bisa lanjut? Ya, baca Eka. Perubahan tongkat menjadi ular seharusnya tidak merepotkan mereka yang mengasihi Kristus. Seolah-olah kita membaca ajaran inkarnasi menjadi binatang yang tidak pantas. No ya, misalnya kok jadi ular sih? Kok jadi binatang yang tidak pantas gitu ya? Gak perlu diributkan kata Nisa. Terus? Karena kebenaran sendiri melalui suara Injil tidak menolak perbandingan seperti ini dengan pernyataan dan anak manusia harus dibangkitkan sama seperti Musa membangkitkan ular. Iya. Oke, terus? Perintahnya sangat jelas. Karena jika Bapa segala kejahatan disebut sebagai ular oleh suci dan apa yang dilahirkan oleh ular itu pasti seekor ular, maka dosa itu identik dengan orang yang melahirkannya. Namun perkataan para rasul memberikan kesaksian bahwa Tuhan dibentuk menjadi dosa bagi kita dengan menggunakan satu dosa. Nah, ini jelas ya. Inkarnasi itu artinya apa? Tongkat jadi ular itu artinya apa? Atau inkarnasi itu artinya apa? Loh itu tuh loh, apa di situ?
Artinya melambangkan natur manusia yang berdosa. Iya, inkarnasi itu maksudnya apa? Ya, di situ dikatakan ya, Tuhan dibentuk menjadi dosa demi kita dengan menggenakan natur dosa kita. Jadi tongkat jadi ular itu maksudnya apa? Tuhan, tongkat itu hal yang mulia. Tongkat itu kan simbol kerajaan ya kan? Gitu. Jadi kalau kayak ada penyerahan satu kekuasaan itu kan simbolnya kasih tongkat gitu. Benar nggak? Atau kasih apalah mahkota ya, tongkat misalnya, tongkat Musa itu kekuasaan Musa. Tapi diubah jadi ular. Yang kita tahu ular itu dikatakan binatang yang nggak pantas atau apa ya? Ular itu kayak bapak dari segala kejahatan, disebut sebagai ular oleh kitab suci. Nah, apa yang dilahirkan dari ular, ya pasti lahirnya anak ular kan gitu. Bukan anak kambing kan. Pasti dosa melahirkan dosa. Ular melahirkan ular. Tapi kenapa kok disimbolkan jadi ular? Nah, ini artinya Allah menjadi manusia supaya dia mengambil natur dosa kita. Karena apa yang dilahirkan ular adalah ular, apa yang dilahirkan dosa adalah dosa. Maka keturunan Adam itu semua dosa. Naturnya berdosa soalnya. Maka manusianya berdosa karena naturnya berdosa. Nah, Allah jadi manusia, berarti dia mengambil natur manusia nggak? Ambil natur manusia yang berdosa, maka dia jadi ular. Ya. Jadi inkarnasi itu artinya apa? Dia mengambil atau dia mengenakan natur dosa kita. Dia mengambil natur dosa itu. Oke? Nah, tapi di sini nanti penjelasan lebih lanjutnya. Kalau gitu, manusia Yesusnya jadi berdosa dong. Jadi dosa nggak dia? Yesusnya jadi berdosa nggak? Kok bisa nggak? Karena mengambil natur manusia. Kayak kita lahir dari orang tua kita mengenakan natur berdosa, maka kita juga natur berdosa menghasilkan natur dosa kan? Nah, kita juga jadi berdosa. Tapi kok Kristus enggak? Nah, dia bukan hanya sekedar mengambil natur dosa itu, tapi segera ular itu berubah jadi apa? Tongkat. Artinya dia menguduskan natur dosa. Sehingga kelahiran Kristus memang kelahiran harus dari sang perawan. Tidak ada benih laki-laki. Hanya ada benih perempuan. Benih perempuan itu lambang dari natur dosa manusia. Maria itu benar-benar memiliki natur dosa. Tapi, nah nanti kalau kamu baca di sini, ya, Roh Kudus ini turun ke dalam diri Maria, menguduskan natur di dia. Sehingga menjadi rahim yang benar-benar tidak ada dosa. Jadi dalam diri Maria itu benar-benar tidak ada dosa. Bukan sejak kelahiran Maria, Maria tetap berdosa sejak dia lahir. Tapi waktu peristiwa ini, maklumat ini, Maria menjadi orang yang tanpa dosa. Ular jadi tongkat. Artinya, natur manusia itu dikuduskan, disucikan oleh inkarnasinya. Hingga inkarnasi itu artinya apa sih? Kan pelajaran lalu itu. Ingat nggak? Inkarnasi adalah pengudusan, penyucian, pemurnian kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat yang kudus, sehingga Kristus benar-benar manusia, tapi dia juga benar-benar suci. Ya, jadi dia totalitas tanpa dosa. Nah, itu artinya inkarnasi. Inkarnasi artinya apa? Inkarnasi artinya apa? Hah? Iya. Pengudusan, penyucian, pemurnian, kodrat atau natur manusia
yang berdosa. Nah, jadi kamu baca di sini ya. Ini dari Nisa juga, tapi di dalam tulisannya yang lain. Kristus, coba baca ini. Siapa ini ya? Eka. Kristus mengambil dan memperbaharui dan menghilangkan daging kita yang diambilnya dari perawan. Nah, daging kita itu ya maksudnya natur kita, ya kan? Terus Inkarnasi atau pendagingan artinya peristiwa teosis terhadap daging dari Maria. nah, itu peristiwa teosis, pengilahian terhadap daging yang diambil dari Maria. Terus? Maria memiliki kodrat manusiawi yang belum diperbaharui. Oke. Dengan kata lain masih bisa, sama seperti kita semua. Dan ketika Sang Firman mengambil daging darinya, barulah daging dan kodrat manusia itu diperbaharui dan dilahirkan oleh tindakan inkarnasi. Nah, itu dia. Ketika Sang Firman mengambil daging atau inkarnasi, barulah daging dan kodrat atau natur manusia itu diperbarui dan diilahikan atau disucikan oleh tindakan inkarnasi itu. Jadi kamu lihat zamannya Musa itu sudah ada tipologi ini. Gitu. Ya. Terus? Jadi inkarnasi adalah pemulihan dan penyudutan dan penilaian kodrat manusiawi yang diambil dari Maria. Inkarnasi juga berarti penghapusan dosa asal. Daging dari Maria masih mengandung dosa asal yang kemudian dikuduskan pada saat inkarnasi. Setelah inkarnasi Adam dan Hawa muncul. Di sini daging dari Maria memiliki kodrat baru yang bebas dari dosa asal atau disebut kodrat Adam kedua, sehingga semua anggota tubuh Kristus memiliki kodrat yang diperbaharui. Iya, itu dia. Nah, itu inkarnasi. Nah, inkarnasi adalah di sini dikatakan pemulihan dan pengudusan dan pengilahian kodrat manusiawi atau kodrat daging kita yang diambil dari Maria. Oke, nah ini sejalan dengan tulisan ini tadi ya. Dia mengenakan atur dosa kita dan sekaligus memulihkannya. Coba baca lagi, samping Herni. Perumpamaan ini dengan sifat diterapkan kepada Tuhan. Nah, jika ular itu adalah dosa dan tubuh menjadi dosa, maka kesimpulan rasionalnya jelas bagi semua orang. Artinya, dengan menjadi dosa, dia juga menjadi ular, yang tentu saja adalah dosa. Nah, bagi kita, dia menjadi ular, maka dia harus memakan ular Mesir yang dibuat oleh para penyihir. Nah, dia jadi ular supaya apa? Dia bisa memakan ular Mesir yang dibuat oleh para penyihir. Jadi dia jadi manusia supaya manusia itu bisa disembuhkan. Maka kalau ada yang mengatakan Allah bukan jadi manusia, dia adalah penjahat. Jadi kalau yang nggak percaya tentang inkarnasi Kristus atau Allah jadi manusia, maka kita nggak percaya ajaran itu ajaran yang benar. Tinggalkan aja. Ya. Di sini ular itu jadi tongkat itu jadi ular. Lanjut. Setelah mencapai hari ini, ular tersebut diubah kembali menjadi tongkat, yaitu para pendosa yang dibawa kembali dengan yang sehat dan mereka yang berbeda dari perhatian yang berlaku di jalan kebajikan diberikan kebenaran dan tongkat iman yang mendukung mereka yang hidup. Hanya iman yang benar yang dapat memastikan berkah yang tidak. Nah, artinya di sini apa? Ular itu diubah kembali menjadi tongkat. Maksudnya apa? Tadi saya ceritakan. Kita dibawa kembali kepada konten yang benar, yang suci. Ya. Terus? Orang yang memiliki pengetahuan tentang hal ini dengan cepat menjadi Tuhan bagi mereka yang menentang kebenaran dan yang telah disertakan ke dalam tipu daya material dan tidak terbukti. Mereka membenci wacana eksistensi seolah-olah itu adalah omongan kosong. Seperti yang dikatakan Firaun, siapakah Allah itu sehingga aku harus mendengarkannya? Aku tidak mengenal Allah. Dia mengira bahwa hanya hal dunia dan fana yang berhilang, merupakan tanda kehidupan yang diatur oleh indera yang paling tidak masuk akal. Terus?
Tetapi jika ia telah tercerahkan dan menerima kuasa dan kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya, maka sebagai seorang yang telah tumbuh menjadi seorang atlet dengan latihan yang keras melalui bantuan pelatihnya, ia akan tanpa rasa takut menanggalkan pakaiannya untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Dengan tongkat di tangannya yang merupakan firman iman, ia akan mengalahkan ular-ular Mesir. Oke, ini masih cerita tadi ya, tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Nah, artinya apa di sini? Bagi yang tercerahkan dan menerima kuasa atau kekuatan untuk melawan musuh, ya, maka dia akan bertumbuh menjadi seperti seorang atlet dengan latihan yang keras melalui bantuan pelatihnya. Dia tanpa rasa takut menanggalkan pakaiannya untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Dengan tongkat di tangannya yang merupakan firman iman, ia akan mengalahkan ular-ular Mesir. Jadi sasaran kita jelas ya, mengalahkan ular-ular Mesir. Ular-ular Mesir itu simbol dari apa? Tadi dosa. Nah, tapi untuk mengalahkan itu kita harus apa? Menjadi seorang atlet dengan latihan yang keras melalui pelatih. Ya kan? Nanti kalau dalam perjanjian baru kan lebih jelas ya bahwa kamu adalah prajurit Kristus, kamu adalah atlet. Aku berlomba dan aku memperoleh mahkota. Nah, itu ya, aku meninju tidak dengan sembarangan. Itu Paulus banyak cerita tentang askesis. Tapi ada pelatih. Pelatihnya siapa? Roh Kudus yang diutus, ya. Terus Dan istri asing mengikutinya karena ada beberapa hal yang diambil dari pendidikan fasik yang tidak perlu dibuang ketika kita ingin mengikuti kebajikan. Karena moral dan filosofi bawaan kadang-kadang dapat menjadi teman abadi bagi jalan yang lebih tinggi. Dengan asumsi bahwa anak-anak dari pernikahan ini tidak membawa sesuatu yang asing yang akan menajis. iya, ini ada istilah sang istri asing mengikutinya. Karena ada beberapa hal diambil dari pendidikan fasik yang tidak perlu dibuang ketika ingin melahirkan kebajikan. Jadi memang kita tidak perlu membuang semua pendidikan kita, ya. Kita nggak seperti itu juga. Itu bagi seperti kayak istri asing aja. Artinya ada moral, ada filosofi, ada pendidikan duniawi yang menjadi teman abadi kita. Ini Nisa nggak anti dengan filsafat. Teologi itu nggak anti dengan yang namanya pendidikan atau moral atau filosofi dari seorang istri asing. Gitu. Ya, dikatakan di sini moral dan filosofi bawaan kadang-kadang dapat menjadi teman abadi bagi jalan yang lebih tinggi. Teologi adalah jalan yang lebih tinggi. Tapi kamu bisa ditemani, teologi ditemani dengan filsafat, dengan psikologi, dengan sejarah, dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya dengan sosiologi, apapun ya, silakan belajar. Ya. Dikatakan jadi teman abadi bagi jalan yang lebih tinggi. Oke? Tapi tetap itu adalah istri asing, bukan istri asli kamu. Istri aslinya siapa? Teologinya. Tapi istri asingnya ilmu-ilmu yang lain. Gimana kalau istri asingnya cemburu? Iya, dia pasti bisa cemburu. Gitu. Ya? Jadi makanya hati-hati. Paulus mengatakan jangan orang menawan kamu dengan filsafat-filsafat yang kosong. Artinya mungkin kita semakin belajar tentang satu disiplin ilmu, kita bisa makin tergoda merasa kita udah paling pintar dan nah ini hati-hati. Ya, Allah itu jadinya omong kosong, Allah itu jadinya nggak ada. Akhirnya lama-lama kita jadi agnostik, jadi ateis dan meninggalkan Tuhan. Nah itu hati-hati. Kamu direbut oleh istri asing namanya. Ya, oke, Naldi. Ya. Naldi senyum-senyum gitu ya. Dia suka pacaran kok sama istri-istri asing. Ini kamu rebut pula. Banyak istrinya ya. Oke,
baca lagi ini. Nah, ini istri asing juga ini. Rusman. Karena anaknya belum sunat, belum sebelumnya membawa segala sesuatu yang berbahaya dan najis. Mereka yang berhadapan dengan mereka membawa rasa takut pada diri. Istrinya mampu meringankan hati malaikat itu ketika ia mempersembahkan anak sebagai orang yang bersih dengan sebelumnya membuang tanda dari orang asing. Iya, terus? Saya kira jika seseorang yang telah mapan dengan sejarah sebagai panduannya, dia akan mengikuti cara dan hubungan pertumbuhan kebajikan itu akan ditandai dengan jelas. Ada sesuatu yang bersifat kedagingan dan tidak disukai dalam ajaran filsafat. Dan ketika itu telah dibuat, bagian yang tersisa adalah umat Israel. Nah, ini artinya ngerti ya? Kita bisa pakai segala macam disiplin ilmu, ya. Tapi apa? Harus disunat, gitu, ya. Harus disunat supaya yang tersisa adalah yang murni atau yang asli. Nah, ini menarik ya. Jadi Bapak Gereja itu sebetulnya nggak anti dengan ajaran-ajaran pada saat itu ya, misalnya filsafat Yunani ya menguasai dunia ya. Jadi mereka juga memakai filsafat untuk mengajarkan ajaran kebajikan ya atau ajaran gereja. Nah, kita bisa belajar misalnya dari tokoh-tokoh kuno ya. Oke. Saya suka belajar misalnya dari Lao Tzu, Confucianism ya, filsafat timur lah ya. Kalau ada yang suka misalnya dengan filsafat kontinental, misalnya dari filsafat barat ya, kan dari kontinental itu misalnya dari Jerman, dari Prancis ya, Immanuel Kant, Derrida dan sebagainya, itu silakan. Tetapi hati-hati ya, ada hal-hal yang kita mesti buang di situ. Karena ada sesuatu yang bersifat kedagingan. Ingat, itu istri asing. Ya, bukan istri orang Ibrani. Oke? Nah, tetap asing itu ya suka merebut intinya. Ya, Indonesia dijajah Belanda. Belanda itu ya maunya rebut aja. Nah, ini ada contoh, baca lagi. Sebagai contoh, filsafat sekuler mengatakan bahwa jika tidak dapat mati, jiwa tidak dapat mati, ia adalah anak yang kudus. Namun filsafat ini juga menyatakan bahwa jiwa dapat berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain dan berubah dari natur yang logis ke natur yang tidak logis. Ini adalah kultur duniawi dan asli. Nah, misalnya ada contoh filsafat mengajarkan bahwa ada tentang perpindahan jiwa. Nah, ini kan misalnya di dalam filsafat timur itu ada ya, tentang ajaran tentang reinkarnasi. Ya, bahwa jiwa manusia itu bisa berpindah-pindah. Makanya ada istilahnya kelahiran lagi di dunia yang akan datang. Jadi ada reinkarnasi, dia bisa berpindah ke satu tubuh ke tubuh yang lain. Bahkan berpindah jadi binatang ke natur yang tidak logis. Ya, maksudnya ke kodrat seperti natur yang tidak logis seperti jadi binatang. Oke, nah ini sesuatu yang harus disunat gitu, yang kita tidak berani mengatakan itu adalah satu hal, itu filsafat sekuler ya. Ada banyak hal lagi ya. Bahkan ada filsafat yang mengajarkan ya pada akhirnya seperti ya filsafat postmodern ya, misalnya mengajarkan tidak ada kebenaran yang absolut. Semuanya kebenaran itu ya hanya subjektivitas, relativitas, ya, bahkan nihilisme, bahkan tidak ada yang namanya kebenaran atau tidak ada satu objek keberadaan yang absolut misalnya dalam nihilisme. Ya, bahkan ada yang tidak mengajarkan tidak percaya adanya jiwa itu kekal, jiwa itu bisa mati dan sebagainya. Ya, materialisme kan nggak percaya ya kita hanya mesin yang digerakkan oleh jantung oleh darah, kita hanya seperti mesin aja, sebetulnya nggak ada namanya jiwa atau roh itu. Nah, itu materialisme.
Atau nihilisme sebenarnya kita nggak ada. Materi itu nggak ada. Apa itu materi? Atom. Atom itu apa? Partikel. Partikel itu akhirnya apa? Hah? Nggak ada kan sebetulnya. Kayak kamu mati ya udah nggak ada lagi gitu. Ya? Nah itu nihilisme. Kita nggak percaya filsafat sekuler itu ya. Dikatakan kulub duniawi dan asing. Oke, baca lagi. Ada juga banyak contoh lain yang serupa. Ini menegaskan bahwa Allah itu ada, tetapi mengklaim bahwa dia terbuat dari materi. Nah, ini ada lagi. Allah itu ada. Tapi Allah itu terbuat dari materi, katakan. Ini menegaskan bahwa dia adalah pencipta, tapi mengklaim bahwa dia membutuhkan materi penciptaan. Ini menunjukkan bahwa dia baik dan perkasa, tetapi dia bergantung pada Tuhan. Terus? Seseorang dapat menceritakan dengan sangat rinci bagaimana ajaran-ajaran yang baik dapat terinfeksi oleh tambahan-tambahan konyol dari filosofi yang tidak bermoral. Tetapi seseorang juga dapat menggambarkan secara rinci bagaimana doktrin yang terbentuk dengan baik dicermati oleh tambahan-tambahan dicemari oleh tambahan-tambahan yang tidak masuk akal dari filosofi yang tidak benar. Ketika semua ini dibuang, malaikat Tuhan mendekati kita dengan belas kasihan, seolah-olah bersuka cita atas anak-anak sejati dari ajaran. Oke, jadi hati-hati ya dengan ajaran-ajaran yang sebetulnya sudah terinfeksi dengan tambahan-tambahan konyol dari filosofi yang tidak bermoral. Ini nasihat seorang Nisa yang sangat pakar dalam teologi maupun dalam filsafat. Dia menasihat kita jangan sampai dicemari. Ya, ada banyak orang dengan kepandaiannya akhirnya merumuskan konsepnya tentang Allah, tidak percaya lagi ada Allah Tritunggal, tidak percaya lagi Allah itu ada dan sebagainya. Nah, hati-hati kita jangan sampai dicengkram oleh kelicikan ular itu. Ya, ular itu cuma satu tujuannya, supaya membuat kamu itu meninggalkan Allah itu intinya. Ya, karena dia tahu Allah itu ada. Dia mengatakan tidak ada pencipta, segala sesuatu itu materi. Ular itu mengatakan begitu. Ya, tidak ada namanya dunia roh atau Allah itu ada. Nah, ini justru menegaskan Nisa mengklaim bahwa ada pencipta yang menciptakan materi. Nah, jadi ini bisa melawankan kebalikannya ya. Kayak gitu. Oke, ya intinya ya itu. Ular mengklaim Allah itu tidak ada karena dia tahu Allah itu ada. Makanya dia membodohi kita, Allah itu enggak ada. Gitu loh maksudnya. Ini yang dikatakan oleh Nisa tadi ya. Oke, sampai di sini dulu. Sudah habis. Jadi masih banyak nih sebetulnya bisa pelajaran satu semester ya tentang Musa. Gimana? Menarik nggak tentang Musa? Menarik kalau kamu baca Nisa. Jadi kalau kamu nggak baca Nisa, ya biasa-biasa aja sih. Dari kecil udah sering dengar ya ajaran tentang Musa. Saya kira semua orang Kristen ngerti tentang Musa. Tetapi secara spiritualnya kan kita belum nangkap. Ya. Oke, minggu depan mungkin kita baca 1-2 bagian lagi, nanti kita lanjut ke yang lain ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, berarti ini sudah minggu ke-8 ya. Berarti kalian kerjakan ini, nanti ke-9 tugasnya ya kalian mulai cari ya topiknya untuk jadi ininya ya. Jadi tugas paper nih. Caranya gimana ya? Kalian ya misalnya bisa ambil dari apa yang sudah dipelajari itu boleh ya. Misalnya hari ini tentang Musa, ada yang tertarik untuk meneliti salah satu bagiannya di situ juga bisa. Ya, nah, yang lain ambil di dalam kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes bisa mulai cari yang perjanjian baru, yang perjanjian lama,
bebas saja sih, misalnya dari Kidung Agung boleh, dari nabi-nabi boleh, dari misalnya tentang Musa ini juga boleh, ya. Itu nanti untuk tugas minggu ke-9. Berarti kalian kerjakan layer pertama selesai gitu. Ya, tapi konsul dulu ayatnya apa. Oke nggak? Ya. Ya, nggak konsul ya sudah. Gitu. Ya. Saya nggak mau panggil mungkin. Karena kalian kan sudah jadi ular ya. Ular itu kan tahu harus jalan kemana. Ya. Oke. Jadi datang aja, tanya. Kalau nggak datang, ya saya anggap nggak mau ngasih. Mari kita berdoa.